Halo semuanya, untuk menunjang kinerja dalam penggunaan komputer, kita sebagai pengguna komputer atau biasa disebut dengan brainware, biasanya perlu menggunakan beberapa perangkat yang terhubung ke dalam komputer, sebagai perangkat masukan atau biasa disebut dengan input, dan juga sebagai perangkat keluaran atau biasa disebut dengan output. Perangkat input dan output sendiri sering disebut dengan istilah I/O. Istilah I/O ini bisa diartikan sebagai bagian yang berfungsi menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Dan pada video kali ini, saya akan memberikan contoh sekaligus penjelasannya mengenai beberapa perangkat masukan input device yang ada dalam komputer. Cara kerja input device yakni dengan memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Ada beberapa macam perangkat masukan yang diciptakan untuk komputer, diantaranya yang pertama keyboard. Keyboard merupakan alat input berupa papan ketik yang berisi tombol, huruf, tombol angka, dan tombol khusus lainnya. Selain berfungsi untuk memasukkan beberapa karakter menggunakan tombol tersebut, keyboard juga bisa melakukan perintah-perintah pada komputer seperti misalkan Ctrl F untuk pencarian, misalkan Ctrl C untuk mengcopy, dan misalkan Ctrl plus V yaitu untuk paste. Nah, tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Yang kedua yaitu mouse. Mouse merupakan alat dengan bentuk kecil yang biasa orang bilang menyerupai tikus. Mouse merupakan alat yang mudah digenggam dan umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scrolling, sehingga dapat menjalankan perintah yang diinginkan pengguna-penggunanya. Yang ketiga yaitu trackball. Trackball adalah perangkat keras yang bentuknya mirip dengan mouse. Hanya saja terdapat sebuah bola pada bagian tengah yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan dan berfungsi sebagai alat penunjuk pada komputer. Nah, bedanya dengan mouse, untuk menggerakkan kursor dengan cara menggerakkan mouse-nya, itu kalau mouse. Namun untuk trackball sendiri, untuk menggerakkan kursor cukup dengan menggulirkan bola yang ada di bagian tengah itu. Keempat yaitu touchpad. Touchpad merupakan perangkat yang terdapat pada laptop atau notebook yang cara kerjanya sama seperti mouse. Touchpad merupakan sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dari sentuhan pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Yang kelima yaitu joystick. Joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Fungsi joystick yaitu untuk menggerakkan suatu gambar atau kursor tertentu dalam sebuah layar monitor. Yang keenam yaitu digitizer. Digitizer merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data yang tersambung pada komputer. Sehingga alat ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Yang ketujuh yaitu LikePen. LikePen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Bentuknya seperti pena dan tersambung ke komputer dengan kabel. Yang kedelapan yaitu CD atau compact disc. CD adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipih dengan lubang kecil pada bagian tengah. Pada PC, Anda bisa memasang alat ini di CPU, sedangkan pada beberapa laptop tertentu sudah tersedia di dalamnya yang bisa dibuka pada bagian samping. Ada CDR. Untuk CDR ini hanya bisa ditulis satu kali, dan ada CDRW, yaitu pengguna dapat terus membaca dan menulis berkali-kali sesuai keinginan. Yang kesembilan yaitu flash disk.
Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data digital dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi berdasarkan standar bit digital, yaitu mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32, 64, sampai 128 GB dan seterusnya. Yang ke-10 yaitu kartu memori atau memory card. Fungsinya sama seperti flash disk, yaitu sebagai penyimpanan data digital dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk juga bervariasi berdasarkan standar bit digital. Namun untuk membaca kartu memori ke dalam komputer diperlukan alat pembaca khusus yang bernama card reader. Yang ke-11 yaitu modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dengan cara mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Bentuk dan tipe modem bervariasi. Ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer dan ada juga yang menggunakan fitur Wi-Fi. Yang ke-12 yaitu scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog berupa kertas menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat Anda memindahkan data yang berbentuk hard file pada kertas menjadi bentuk soft file ke dalam komputer yang hasilnya biasanya berupa gambar ataupun file PDF. Yang ke-13 yaitu ada OCR atau Optical Character Recognition. OCR ini adalah teknologi yang dapat mengenali tulisan dalam sebuah gambar menjadi data teks yang dapat dibaca dalam sebuah komputer. Biasanya teknologi OCR ini dimasukkan pada scanner. Contoh kasus misalkan ketika kita men-scan suatu kertas, biasanya ada beberapa teks yang tidak bisa di copy paste karena itu bentuknya gambar. Nah, berarti scanner tersebut belum memiliki teknologi OCR. Sedangkan kalau misalkan scanner tersebut memiliki teknologi OCR, meskipun itu gambar tulisan, akan tetap terbaca itu bukan gambar tetapi teks. Yang ke-14 yaitu ada barcode reader. Barcode reader adalah alat yang berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai pola garis-garis hitam putih atau biasa kita sebut dengan barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Barcode tersebut berupa suatu kode berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka menggunakan barcode scanner. Alat ini biasanya digunakan di toko untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya sehingga memudahkan proses jual beli. Dan yang terakhir yang ke-15 yaitu ada mikrofon. Pasti sudah tidak asing lagi dengan alat ini. Mikrofon atau biasa disebut dengan mic merupakan perangkat input data suara yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. So that's all from me and thank you.